sebelumnya hari ini karena ini adalah hari pertama saya datang melayani di tempat di WBI ini. Nama saya Yulina Harasaki, saya datang bersama dengan suami saya, Ko Henry Saleh. Kalau Ko Henry Saleh mungkin ibu-ibu udah pada kenal ya, tapi kalau saya mungkin baru kali ini, makanya saya perkenalkan dulu diri saya. Karena ada peribahasa katanya tak kenal tak sayang, udah kenal nanti disayang ya ibu-ibu ya. Saya punya anak satu, saya rumahnya di Taman Kopo. Nanti kalau bertemu sama saya dimanapun, ibu-ibu boleh panggil saya Yulina, Yuli, itu it's okay, boleh ya. Mari ibu-ibu kita masuk dalam firman Tuhan. Ibu-ibu sesuai dengan tema yang diminta oleh WBI Lembang, ya kekuatan tentang aku kuat, kita bisa ya. Ibu-ibu, kekuatan seorang perempuan, kekuatan seorang wanita bukan hanya terletak pada kekuatan fisiknya aja, ibu-ibu ya. Kekuatan fisik harus. Karena kekuatan fisik itu menunjang kita untuk melakukan segala perkara, melakukan segala pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa kekuatan seorang wanita itu juga ada di dalam kekuatan roh dan jiwanya, ibu-ibu. Ya, kekuatan roh dan kekuatan jiwa itu justru yang paling penting. Karena kalau kita kuat, ibu-ibu, kita pasti bisa melakukan segala macam perkara, segala macam pekerjaan-pekerjaan. Kalau kita nggak kuat, fisik kita nggak kuat, roh kita nggak kuat, gimana caranya kita bisa melakukan aktivitas kita, bahkan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar? Nggak akan bisa. Jadi saya berpikir betul juga ya panitia di tempat ini dari WBI Lembang ya kasih tema kita kuat, kita bisa. Karena memang betul kalau dipikir ya ibu-ibu, kalau kita kuat, kita bisa loh melakukan segala perkara. Ya, kita kuat fisik, kita kuat rohnya, kita kuat jiwanya. Oleh karena itu, ibu-ibu, hari ini saya datang, Tuhan kasih satu pesan, poin-poin khusus buat saya bagikan. Bagaimana caranya supaya kita bisa kuat rohnya, bisa kuat jiwanya, bisa kuat juga fisiknya, sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Ya, yuk kita kupas. Poin yang pertama, gimana caranya supaya kita bisa kuat rohnya, jiwanya, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, bahkan perkara-perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Gimana caranya? Poin yang nomor pertama, poin nomor 1, caranya dengan cara membangun relasi dengan Tuhan, ibu-ibu. Ya mungkin ini bahasa yang biasa, membangun relasi dengan Tuhan. Saya juga udah membangun relasi dengan Tuhan. Saya tiap hari ke gereja, tiap minggu ke gereja. Saya tiap hari juga saya berdoa. Tapi maksud saya ibu-ibu, membangun relasi dengan Tuhan bukan membangun relasi yang biasa-biasa aja. Ibu-ibu mungkin bisa berdoa, ibu-ibu bisa membaca Alkitab, ibu-ibu bisa bersaat teduh. Tapi berdoa, membaca Alkitab, bersaat teduh bukan dengan cara yang biasa-biasa. Berdoa bukan dengan cara berdoa yang biasa-biasa, yang cuman berdoa singkat, Bapa di surga terima kasih atas makanan yang sudah Tuhan siapkan, sucikan kuduskan makanan ini berguna bagi tubuh jiwa raga kami, amin. Bukan berdoa yang seperti itu, tapi berdoa dengan cara mengasihi Tuhan, berdoa dengan cara kita memuji Tuhan, berdoa dengan memuja Tuhan dan mengingat segala kebaikan-kebaikannya. Berdoa dengan cara yang gak biasa-biasa ya. Banyak orang cuman berdoa, ya udah berdoa yang dengan cara biasa-biasa, tapi yang saya maksudkan di sini bukan berdoa yang biasa-biasa. Ibu-ibu, kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, ibu-ibu, namanya juga membangun relasi, berarti membangun komunikasi, membangun hubungan. Kita aja bisa membangun hubungan dengan manusia, dengan suami, ya. Terlebih dengan Tuhan. Bagaimana sekarang kita biarlah kiranya poin nomor 1 ini saat dikatakan membangun relasi dengan Tuhan, biarlah kita semua koreksi ke dalam. Apakah betul selama ini kita sudah membangun relasi yang benar dengan Tuhan? Atau kita cuma membangun relasi sekedar aja deh, ya udah saya tahu Tuhan ada, Tuhan berkuasa, Engkau hebat, Engkau yang bisa memberikan kekuatan, Engkau yang mencukupkan segala yang kuperlukan. Tetapi tidak terbangun relasi yang benar-benar intim sama Tuhan. Kita koreksi. Apakah selama ini cara berdoa ibu-ibu semuanya adalah cara berdoa yang rutinitas atau berdoa dengan mengasihi Tuhan? Itu beda banget ibu-ibu. Berdoa dengan cara mengasihi Tuhan itu beda banget. Kadang-kadang kita mengasihi Tuhan di jalan raya aja, mungkin lagi berkendara aja, cuman ibu-ibu cuman ngelihat pemandangan atau ngelihat daun-daun aja, ibu-ibu cuma bisa menitikkan air mata. Karena apa? Aku mengasihi Tuhan.
Dengan cara itu maksud saya membangun relasi dengan Tuhan. Bukan dengan cara yang biasa-biasa aja. Kalau ibu-ibu ngerasa aku susah Tuhan, susah banget kayaknya mengasihi Tuhan, minta ibu-ibu, minta. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Aku pengen cinta sama Engkau, aku pengen memuji Engkau, aku pengen memuja Engkau, minta. Lihat, Tuhan akan tunjukin sama ibu-ibu keajaiban-keajaiban yang mungkin selama ini ibu-ibu gak sadar. Hal-hal terkecil sekalipun mungkin, bukan saat kejadian yang spektakuler, wah dapat lotre, dapat berkat besar. Tapi mungkin kejadian-kejadian kecil mungkin diluputin dari mara bahaya. Di situ ibu-ibu boleh mengasihi Tuhan dan memuji Tuhan. Ya, ibu-ibu ada ayat Yesaya 40 ayat 31. Gimana sih caranya supaya ibu-ibu bisa kuat dengan cara membangun relasi dengan Tuhan? Yesaya 40 ayat 31 bilang, tetapi katanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu selama ini menanti-nantikan Tuhan? Amin. Menanti-nantikan Tuhan saat ibu-ibu bersaat teduh, saat membaca Alkitab. Karena gimana caranya kita membangun relasi dengan Tuhan kalau kita gak pernah baca firman Tuhan? Bukankah firman Tuhan adalah Tuhan sendiri? Amin ibu-ibu. Dan saya ngeliat ternyata membaca firman Tuhan aja gak cukup ibu-ibu. Ibu-ibu harus ngelangkah satu step lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan, bukan cuman membaca. Karena kalau cuman ibu-ibu membaca atau ibu-ibu mendengar, apalagi tanpa mencatat, ibu-ibu cepat lupa manusia itu. Cara yang terbaik untuk membangun relasi dengan Tuhan supaya kita kuat, ibu-ibu. Caranya apa? Ibu-ibu harus hafalin firman Tuhan. Ibu-ibu percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan? Bukankah firman Tuhan adalah pedang roh dan senjata perlengkapan rohani kita yang Tuhan sudah siapkan buat kita? Oleh karena itu ibu-ibu jangan perlakukan firman Tuhan cuman dengan cara baca aja. Tapi hafalkan firman Tuhan. Ya, kalau ibu-ibu hafal firman Tuhan di mana aja, every season, setiap musim, itu musim susah, itu musim senang, ibu-ibu dengan mudah cepat melafalkan dan mengeluarkan firman Tuhan itu. Karena ibu-ibu begini ibu-ibu, hidup kita itu semuanya pikiran kita itu bisa dipengaruhi dengan pikiran-pikiran yang nggak baik. Makanya pikiran kita kalau nggak baik, makanya kita nggak kuat ibu-ibu. Oleh karena itu kita perlu yang namanya membaca, bukan hanya membaca tetapi menghafalkan firman Tuhan. Karena hanya dengan dari firman Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Karena itulah senjata peperangan rohani kita. Ya, ibu-ibu yang ngerti sampai poin nomor 1 ini apa yang harus dilakukan. Kita pasti mau ya semua membangun relasi dengan Tuhan. Boleh sama-sama dengan saya dengan semangat katakan amin. Ya, gimana caranya supaya kita mendapatkan kekuatan di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, dalam fisik kita. Yang pertama, yuk relasi dengan Tuhan. Koreksi kembali di dalam diri kita. Bangun relasi dengan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh lebih intim lagi sama Tuhan. Intim sama Tuhan, ibu-ibu. Intim sama Tuhan itu kita itu bisa. Jangan membayangkan ibu-ibu kalau kita berdoa itu, wah harus masuk ke kamar 1 jam, 2 jam kita berdoa, kita sambil berlutut. Ibu-ibu berdoa bisa di mana aja. Ibu-ibu, saya ini orang paling sering berdoa di mana aja. Dengan berbahasa roh, dengan menyebutkan firman-firman Tuhan yang tadi saya bilang udah diapalin. Ya, berdoa di mana aja sambil masak, ibu-ibu bisa berdoa, bisa berbahasa roh. Kuatkan saya Tuhan, sambil sebutkan firman Tuhan, sambil memandang kepada Tuhan, sambil mengingat kebaikan-kebaikannya. Itu berdoa 24 jam namanya, ibu-ibu. Ya, kalau misalnya cuma ngandelin berdoa cuma 1 jam, 2 jam, mungkin ibu-ibu aduh sibuk, ini anak ini, aduh mesti ngepel, mesti beresin rumah tangga semuanya. Tapi coba di dalam setiap keseharian dan aktivitas ibu-ibu harus bisa berdoa di dalam roh. Di dalam hatinya ibu-ibu. Lagi masak, lagi nyuci, lagi ngepel, lagi ngurusin rumah tangga, lagi ngurusin anak, lagi nyetir mobil aja ibu-ibu.
Berkendara aja ibu-ibu bisa berdoa di dalam roh. Kita bisa ingat semua apa yang telah dia lakukan di dalam kehidupan kita. Dan lihat ibu-ibu, itu yang namanya hadirat Allah memenuhi kehidupan kita di mana aja. Ya, jadi ibu-ibu membangun relasi dengan Tuhan bisa di mana aja. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak bisa membangun relasi dengan Tuhan. Karena membangun relasi dengan Tuhan, kita berdoa bisa di mana aja ibu-ibu. Dan kapan aja. Ya, amin ibu-ibu. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita kuat rohnya. Dengan cara menumbuhkan rasa syukur ibu-ibu. Karena gini ya ibu-ibu, kita enggak kuat kadang-kadang kenapa sih? Karena kita kurang bersyukur. Kita selalu ngebandingin diri dengan orang lain. Kita melihat bahwa orang lain punya sesuatu hal yang lebih bagus daripada yang kepunyaan kita. Padahal orang yang enggak punya seperti yang kita, dia bilang, aduh si ibu itu teh meni bersyukur pisan mestinya. Meni hoki hidupnya, diberkati. Tapi sementara kita yang udah punya, kadang-kadang kita lupa bersyukur. Karena apa? Karena mata kita memandang kepada kepunyaan orang lain yang lebih hebat. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu, yang namanya media sosial itu ibu-ibu bisa diakses kapan aja. Lagi baring-baringan, lagi rebah-rebahan, lagi di ranjang aja. Kita bisa lihat itu yang namanya media sosial. Dan kita bisa tiba-tiba timbul yang namanya iri hati. Kita bisa ngelihat, enak banget ya dia. Lihat, dia bisa makan-makan di kafe-kafe. Lihat, di post juga makanan-makanannya. Wow, enak-enak. Sedangkan saya makan cuma tahu tempe. Makanan saya ya begini-begini aja. Makanan rumah keseharian. Jarang saya ke kafe-kafe. Gimana caranya roh kita bisa kuat ibu-ibu kalau kita ngelihat kepunyaan orang lain terus. Kita bandingin diri kita sama orang lain. Kita ngelihat keberhasilan mungkin dari Facebook, dari TikTok, dari Instagram ibu-ibu. Dan kita ngelihat, wow kayaknya hidup dia enak banget ya. Dia bisa beli rumah baru, bisa pakai baju-baju baru, dia bisa ibu-ibu yang namanya di media sosial kadang-kadang jujur menipu. Saya juga main Instagram ibu-ibu, kan gak mungkin kan saya lagi nangis terus saya post di Instagram, betul gak? Atau saya lagi pakai daster gitu istilahnya, lagi daster lusuh gitu kan, daster itu kan privasi gitu, kan gak mungkin saya post di Instagram, betul nggak? Saya post pastikan yang lagi bagus, yang lagi cantik, yang lagi senyum, nggak lagi nangis. Dan saya bilang itu yang namanya media sosial itu it's for fun ibu-ibu, bukan real, nggak real sebetulnya. Tapi kita pandangin terus hal-hal yang nggak real. Gimana ibu-ibu kita mau kuat? Karena yang kita ngelihat, wah enak ya dia pergi ke klinik kecantikan loh. Lihat dia tuh cantik banget. Ampun ibu-ibu, saya ini ibu-ibu pernah loh ketemu teman yang udah lama, teman SD saya. Saya lihat dia cantik memang di medsos. Pas ketemu ya ampun, ruwet ternyata mukanya ibu-ibu. Jadi makanya jangan tertipu ya ibu-ibu. Banyak-banyaklah kita bersyukur. Ya, ternyata dengan postingan-postingan yang di media sosial, ternyata dia lagi banyak masalah ibu-ibu. Ya, lagi banyak keruwetan-keruwetan, itu enggak real. Makanya ibu-ibu banyak-banyaklah mengucap syukur. Ya, ibu-ibu ada juga hal-hal yang menentang ucapan syukur. Namanya social anxiety disorder. Ibu-ibu semua kita ngalamin social anxiety disorder. Apa sih social anxiety disorder? Social anxiety disorder itu adalah suatu perilaku manusia di mana hidup kita tuh cemas terhadap kata-kata orang. Jadi saya tuh cemas loh kalau misalnya orang bilang, ih kamu jelek, liatin baju kamu jelek. Selalu kita tuh pengen orang lain memandang kita tuh bagus, perfect. Ya, selalu kita itu pengen punya, gimana ya pandangan dia. Saya tadi nyanyi bagus enggak? Saya tadi datang ke gereja pakai baju ini, kira-kira apa kata orang mengenai saya? Waduh ibu-ibu. Itu yang namanya social anxiety disorder, di mana perilaku manusia itu cemas terhadap pendapat orang lain, terhadap diri kita. Ibu-ibu itu menghambat yang namanya ucapan syukur loh ibu-ibu. Gimana caranya kita mengucap syukur kalau kita selalu mikir orang lain ngomong apa ya tentang saya? Orang lain punya pendapat apa ya terhadap saya?
Jangan peduliin pendapat orang lain, ibu-ibu. Pendapat manusia bisa berubah-berubah, ibu-ibu. Enggak menentu. Kita nanti kalau dengerin pendapat orang, kita bisa digiring ke kiri, bisa digiring ke kanan, ibu-ibu. Perhatikan hanya pendapat Tuhan, yaitu yang berasal daripada firman Tuhan, itu yang dilakukan. Karena pendapat orang lain belum tentu benar, apalagi pendapat orang dunia, ibu-ibu. Pendapat orang dunia yang tidak berdasarkan dengan firman Tuhan itu bisa ngerusak kita. Nah sekarang gimana caranya kalau misalnya kita ngedengerin itu terus, ibu-ibu gimana caranya kita bisa ngucap syukur sama Tuhan? Enggak bisa. Dan zaman sekarang ibu-ibu orang berlomba untuk mikirin apa? Mikirin casing, ibu-ibu. Betul enggak? Tapi mereka enggak mikirin innernya itu apa. Betul enggak ibu-ibu? Cuman mikirin penampilannya bagus, sepatu bagus, tas bagus, semuanya bagus. Tapi mereka enggak mikir sebenarnya di dalam jiwa mereka sebenarnya benar enggak hidupnya sama Tuhan. Ya, intim enggak sama Tuhan, udah benar belum hidupnya. Gimana caranya sekarang kita mau mengucap syukur ibu-ibu kalau pikiran kita hanya dipenuhi dengan apa? Gimana penampilan saya? Gimana saya? Good looking enggak saya? Enggak bisa ibu-ibu, enggak bisa. Sederhanakan kehidupan kita. Jangan bandingin diri kita sama orang lain. Enggak apa-apa orang lain punya A, B, C, D, E, F. Enggak apa-apa. Ya, kita memang mungkin sederhana dengan seperti ini aja, bukan pakai baju-baju mahal. Dan saya juga ngelihat seperti ini, termasuk saya ini bukan orang yang tipe branded gitu, bukan ibu-ibu, bukan. Tapi cukup dengan kesederhanaan aja sebetulnya orang lain ngelihat kok innernya kita. Makanya saya bilang, yuk perhatiin innernya. Karena inner kita itu akan terpancar keluar dan bisa terbaca sama semua orang. Coba ibu-ibu, ini udah didempul bagus, ibu-ibu good looking, udah penampilan bagus, tapi innernya ngeluh terus, nggak ngucap syukur ibu-ibu, muka juga jadi ruwet ibu-ibu. Benar memang ibu-ibu good looking, tapi innernya itu nggak bisa loh ibu-ibu ditutupin dengan penampilan luar ibu-ibu. Andai kata bisa pun terpancar suatu saat. Coba lihat ibu-ibu kalau yang innernya nggak bisa ngucap syukur, selalu ngeluh terus marah-marah ibu-ibu, suatu saat juga kelihatan kok terpancar dari kata-katanya ibu-ibu, terpancar. Jadi jangan ngurusin casing, yuk mulai sekarang udah denger firman Tuhan, Tuhan berikan saya kemampuan Tuhan untuk saya bisa mengucap syukur supaya inner saya tuh bagus, terpancar inner saya. Ibu-ibu pakai baju sederhana ibu-ibu, tapi kalau innernya inner beauty, beautiful soul ibu-ibu, jiwanya tuh cantik ibu-ibu, itu tuh terpancar dah dari mukanya. Ya mungkin umurnya udah 60 tapi kelihatan kayak 50 ibu-ibu. Ibu-ibu mau kan pasti kalau dibilangin seperti itu. Kenapa? Karena jiwanya itu adalah jiwa yang bersyukur selalu sama Tuhan. Dapat apa sekecil apapun bersyukur sama Tuhan. Lihat ibu-ibu, percaya orang yang bisa mengucap syukur itu tuh kuat. Dan ketika dia kuat, dia bisa melakukan apapun. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang berat sekalipun. Sampai poin yang nomor 2 ini ibu-ibu yang semangat dengar firman Tuhan boleh katakan amin. Amin. Sekarang yang poin nomor 3. Gimana caranya ibu-ibu bisa kuat rohnya? Caranya dengan mengembangkan pikiran yang benar ibu-ibu. Mengembangkan pikiran yang benar. Ya, gini ibu-ibu, pikiran kita ini adalah medan peperangan rohani. Setiap hari 24 jam kita itu pasti mikir. Betul gak ibu-ibu? Terutama kalau ibu-ibu di dalam masalah. Pasti ibu-ibu memikirkan sesuatu mengenai masalah itu. Bapak, ibu-ibu tahu gak? Saat ibu memikirkan masalah, marah, benci, terluka, atau mungkin ada perasaan bersalah, habis dikhianatin sama orang, habis dihina, dicemooh. Ibu-ibu, tahukah ibu-ibu bahwa iblis menyerang di dalam pikiran sesuai dengan masalah kita itu? Lihat tuh, jahat tuh dia tuh. Ngolok-ngolok kamu kan, liatin tuh tingkah lakunya dari kamu lihat nggak tadi waktu kamu lewat tuh, lihat ekor matanya tuh, itu tuh dia tuh lagi sinis sama kamu. Waduh ibu-ibu, hal-hal seperti itulah yang membuat pikiran-pikiran negatif itulah yang membuat kita menjadi tidak kuat, jadi lemah.
Banyak orang dilumpuhkan kegiatannya, banyak orang dilumpuhkan aktivitasnya, kekreativitasannya, gara-gara apa? Pikirannya itu pikiran yang negatif, ibu-ibu. Terus berulang-ulang pikiran negatif itu terus dilemparkan sama iblis. Coba ibu-ibu kalau ada orang, ibu-ibu, utang sama ibu-ibu. Utang sama ibu-ibu, itu pasti ibu-ibu lagi masak inget orang itu utang. Lagi ngepel inget orang itu utang. Ih, ini orang teh mesti diapain. Betul gak ibu-ibu? Coba ibu-ibu kalau ibu-ibu dapat masalah ibu-ibu. Pasti ibu-ibu mikirnya itu lagi. Ibu-ibu ada ayat firman Tuhan yang saya cantumkan di PPTX Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ibu-ibu, gimana caranya kita supaya pikiran kita jadi pikiran yang benar, ibu-ibu? Caranya kita punya kuasa, Tuhan kasih kuasa untuk kita men-switch pikiran kita, mengalihkan pikiran kita maksudnya. Yang tadinya pikiran kita kepada masalah, kepada hal-hal pikiran-pikiran yang negatif, sekarang di-switch kan karena kita punya kuasa. Oh, ntar dulu, ini pikiran-pikiran negatif, stop. Jangan, berhenti, stop sampai di sini. Aku mau pikirin perkara-perkara yang manis, perkara-perkara yang adil, yang suci, yang mulia katanya, yang patut dipuji, perkara-perkara yang baik di dalam kehidupanku. Bisa di-switch kan ibu-ibu? Ibu-ibu yang tahu bahwa dirinya punya kuasa untuk mengalihkan pikiran boleh lambaikan tangan. Percaya ibu-ibu punya kuasa untuk mengalihkan pikiran kita dari pikiran negatif menjadi pikiran-pikiran yang benar, yang baik, yang suci, yang mulia, yang adil katanya yang seperti tadi di Filipi 4 ayat 8. Kalau ibu-ibu mau melakukan ini, lihat ibu-ibu, pikiran ibu-ibu semuanya mengalami perubahan demi perubahan. Maka ibu-ibu otomatis kuat. Tapi kalau ibu-ibu terus aja iblis mau ngomong apa malahan diimajinasiin. Ibu-ibu saya dulu pernah ya bisnis enggak dibayar utang sama orang. Itu 24 jam loh ngeganggu iblis tuh. Waduh, terus-terusan deh istilahnya pikiran saya hanya dipenuhi dengan orang ini gak bayar utang. Bahkan saya mengimajinasikan hal-hal gak baik. Ya, saya mau berbuat sesuatu yang gak baik, mau saya maki-maki, mau saya datengin. Terus di dalam diri kita terjadi yang namanya seperti kayak dialog gitu loh. Nanti kalau dia ngomong gini, saya akan ngomong gini. Nanti akan saya datengin orang ini dan saya akan ngomong semuanya. Seperti itu ya, betul ya ibu-ibu? Ibu-ibu stop semuanya itu ibu-ibu. Saya tahu ini bukan nggak bisa pakai kemampuan dan kekuatan daripada manusia. Kita mesti minta tolong sama Tuhan. Kita mesti ngomong sama Tuhan, Tuhan aku nggak sanggup loh Tuhan ini. Andai kata ibu terluka, ya ibu-ibu ngalamin pahit sama siapapun, nggak bisa dengan kemampuan dan kekuatan manusia. Ibu-ibu mesti minta bantuan daripada Roh Kudus. Ibu-ibu bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau loh, aku mau membenahi pikiranku, tapi aku nggak sanggup Tuhan. Aku minta kemampuan yang daripada Engkau ya Roh Kudus. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu minta sama Tuhan, apakah Tuhan berdiam diri nggak mau nolong ibu-ibu semuanya? Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti tolong. Oleh karena itu, yuk minta sama Tuhan, Tuhan aku pengen ngebenahin pikiran aku. Supaya apa? Supaya kuat. Karena dari sini ibu-ibu coba deh, betul nggak apa yang saya bilang? Sebenarnya kekuatan kita bisa jadi lemah gara-gara apa? Gara-gara pikiran semuanya. Ya, jadi firman Tuhan hari ini poin nomor 3, mengembangkan pikiran yang benar. Saya bukan kata-katanya mengembangkan pikiran positif, bukan pikiran positif, tapi pikiran yang benar, pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini poin 1, poin 2, poin ketiga. Kalau ibu-ibu lihat ini saling berkaitan. Kalau kita nggak punya relasi sama Tuhan di poin yang nomor 1. Ya, kita nggak mau baca firman, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau menghafalkan firman Tuhan. Ini poin yang nomor 3, ibu-ibu, ketika ibu-ibu diserang sama iblis, apa yang mau kita keluarkan kalau kita nggak tahu apa-apa tentang firman Tuhan? Apa yang mau ibu-ibu ucapkan sebagai senjata peperangan rohani supaya kita kuat menghadapi pikiran-pikiran negatif? Apa ibu-ibu kalau kita nggak punya apa-apa mengenai firman Tuhan? Jadi poin 1, poin kedua, poin ketiga itu saling berkaitan ibu-ibu.
ya harus banyak-banyak juga mengucap syukur. Itu yang bisa membuat kita kuat. Ya, ibu-ibu yang sampai poin nomor 3 ini ngerti, boleh katakan amin. Ya, sekarang poin yang terakhir, yang nomor 4. Karena ketika kita kuat rohnya, tapi fisiknya enggak kuat, ya sama juga enggak kuat ibu-ibu. Ada orang yang berdoa pujian penyembahannya hebat, kuat, imannya kuat, tapi fisiknya ambruk. Apa yang mau kita kerjakan? Bisa apa kita kalau fisik kita enggak kuat? Ya, poin yang nomor 4, imam musik boleh siap-siap bantu ya. Poin yang nomor 4, ibu-ibu, menjaga kesehatan fisik. Ini penting ibu-ibu, menjaga kesehatan fisik jangan disepelekan. Ibu-ibu jangan kayak saya ya, saya punya pengalaman. Jadi tahun 2023 akhir, ibu-ibu, saya sama Ko Henry itu medical check up. Dan ternyata hasil check up saya, jelek berantakan semua. Kolesterol jelek, HbA1c itu gula jelek, asam urat jelek, satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 4 yang jelek. Dan saat saya berkonsultasi dengan dokter yang nanganin, itu dokter bilang, ibu ini hati-hati ibu, kalau ibu begini terus pola makannya ibu bisa stroke, ibu bisa ngalamin ini gini. Saya sambil dokter itu ngomong ibu-ibu, saya sambil berbahasa roh, rabaya sikiara laba Tuhan, saya gak mau ngalamin hal-hal yang seperti dokter itu ngomong. Dan ibu-ibu tahu ketika saya ambil hasil medical itu dan saya ketemu sama dokter, hari besoknya ibu-ibu saya berbalik dari jalan-jalan yang salah ibu-ibu. Saya berbalik dari dosa-dosa saya mengenai supaya saya sehat ibu-ibu. Karena gini, kalau kita kuat imannya, kita kuat rohnya, tapi fisik kita ambruk, kita gak bisa ngapa-ngapain, betul gak ibu-ibu? Oleh karena itu poin yang nomor 4 saya masukin, kita harus jaga kesehatan fisik kita. Itu ibu-ibu, begitu hari pertama saya jalanin, saya bilang saya hari ini mulai mau mengubah semua pola hidup saya, pola makan saya. Ya, karena kalau bicara soal kekuatan kesehatan fisik ibu-ibu itu enggak jauh lah dari cara kita hidup dan pola kita makan, betul nggak ibu-ibu? Makanya kenapa tadi kolesterol saya jelek, asam urat saya jelek, HbA1 saya jelek, triglycerid saya juga jelek. Kenapa? Karena pola makan dan pola hidup yang salah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pengen kuat dan bisa melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara luar biasa di dalam Tuhan, jaga kesehatan fisik ibu-ibu juga semuanya. Ya, jadi mulai hari itu saya diet ibu-ibu, saya intermittent fasting ibu-ibu, saya pilihin itu makanan ibu-ibu, saya kembali lagi ke nature dan ke alam ibu-ibu makanannya, dan saya nggak pakai obat. 1 tahun ibu-ibu, bahkan sampai hari ini terus saya jaga pola makan saya. Ibu Likama tahu saya, kenal saya udah lama, saya dulu gendut banget ya ibu ya. Ya, saya turun 15 kilo. 15 kilo, kenapa? Saya berpikir gini, Tuhan, saya pengen sampai tua saya melayani Tuhan. Tapi ketika saya sakit atau saya ngalamin yang seperti kata dokter tadi ngomong bla 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 bla, itu Tuhan yang dalam nama Yesus nggak mau, darah Yesus, sampai saya bilang saya nggak mau, saya bilang saya kayak gitu. Kalau saya ngalamin hal-hal yang sakit di dalam tubuh jasmani saya, gimana caranya saya mau melayani Tuhan sampai tua? Nggak bisa. Gimana caranya saya menikmati karunia yang Tuhan berikan? Sampai tua Tuhan kasih karunia buat ibu-ibu semua, gimana caranya ibu-ibu bisa menikmati kasih karunia Tuhan kalau ibu-ibu sakit? Oleh karena itu ibu-ibu, saya datang ke tempat ini ibu-ibu, bawa 4 poin ini ibu-ibu, saya pengen bagikan, biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus yang memampukan ibu-ibu semuanya untuk melakukan 4 poin ini. Karena 4 poin ini ibu-ibu, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri susah ibu-ibu, susah. Minta ya, nanti kita sama-sama berdoa, kita minta kekuatan dan urapan, juga kemampuan yang daripada Roh Kudus, supaya apa? Kita semua bisa melakukan firman Tuhan. Amin ibu-ibu. Yuk, saya undang ibu-ibu semuanya bangkit berdiri. Horabaya sikiara larabaya naralabaya sikiara